Setibanya di sekolah, Dajung pun meminta Hyemi untuk tidak mengatakan hal apapun kepada murid lain mengenai ia dipukul oleh ibunya sendiri. Dajung juga curhat kepada teman yang sudah dia anggap seperti tetehnya. Ia menceritakan bahwa sang ibu terus membuntutinya kemanapun pergi. Lantaran si ibu sangat takut jika Dajung ini akan kabur dengan semua uangnya, sampai melakukan kekerasan di tempat umum segala. Shin diperlihatkan kepada Yuntak masih menutupi masalah Yunjae dari bapaknya, serta menanggung hutangnya sendirian yang harus dibayarkan dengan jumlah yang tidak sedikit. Yuntak terus memikirkan bagaimana cara cepat mendapatkan uang sebesar 2 juta dengan sangat mudah. Tetapi statusnya masih pelajar sekolah, tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Yuntak bersama Kukhi terus memikirkan jalan keluar untuk bisa melunasi hutangnya. Di tengah diskusi, Kuki ini langsung terdiam seketika ketika melihat Aeran bersama teman-temannya. Ia langsung terpesona dengan kecantikan Aeran. Saat di malam harinya, Yuntak meminta ibu ini untuk memberinya sedikit waktu agar ia bisa melunasi hutangnya tanpa diketahui sang bapak. Ibu ini pun terus menyinggung sikap kasar Yunjae yang keterlaluan. Ia pun meminta bapak Yuntak untuk bertanggung jawab, bukannya Yuntak yang bersikukuh bertanggung jawab. Walau seharusnya hal-hal tersebut harus didiskusikan dengan orang dewasa. Tetapi Yuntak tidak ingin memberitahu si bapak karena tidak ingin membebaninya dengan masalah tersebut. Di tengah perekonomiannya sangat sulit. Ditambah si bapak juga sangat terpukul dengan kehilangan sang istri untuk selama-lamanya. Bahkan ia juga pernah melakukan percobaan bunuh diri. Itulah yang membuat Yuntak tidak akan pernah memberitahukannya kepada si bapak mengenai masalah yang dihadapinya. Sesampainya di sekolah, Dajung bersama Hyemi dijegat oleh Chaeyeon and the gang. Mereka meminta Dajung ini untuk meminta maaf dengan tindakan kasarnya terhadap Dahyun, sampai merusak HP Dahyun, dan memintanya untuk mengganti rugi. Tetapi Dajung ini bersikukuh tidak ingin meminta maaf karena Dahyun merekam Dajung tanpa izin. Terlebih tidak mau menghapus videonya. Hal tersebutlah yang membuat Dajung tidak ingin meminta maaf kepadanya. Hyemi terus membujuk Dajung untuk meminta maaf kepada Chaeyeon and the gang karena mereka akan mengusik Hyemi dalam situasi tersebut. Ditambah ia berteman baik dengan Dajung. Namun Dajung sangat egois, tidak ingin meminta maaf karena Dahyun lah yang salah. Meskipun Dajung tidak akan meminta maaf kepada Dahyun, maka dari itu Hyemi lah yang akan pergi meminta maaf kepada mereka. 사과해. Singkat waktu, Dajung seperti biasa melakukan transaksi barang haram tersebut. Kali ini ia harus mengantarkan paket tersebut di hiburan malam. Dengan sangat leluasa, Dajung ini masuk tanpa penjagaan ketat oleh satpam. Secara diam-diam, Dajung pun melakukan jual beli barang haram tersebut dengan sangat mudah, tanpa hambatan sedikit pun. Saat ingin hendak keluar, tiba-tiba ia melihat Hyemi di hiburan tersebut. Ditambah Chaeyeon and the gang juga ada di sana. Dan mengetahui rahasia terbesarnya bahwa Dajung ini hanyalah mengutang dengan semua barang-barang mewahnya yang dipakainya. Hyemi pun telah memberitahukan semua sisi buruk Dajung kepada Chaeyeon and the gang. Sehingga Chaeyeon and the gang pun mentertawakan Dajung yang hanyalah lelucon pura-pura kaya. Dajung pun tidak peduli dengan Chaeyeon yang sudah mengetahui semua rahasianya. Kekhawatiran Dajung semakin bertambah tatkala pelanggan setianya juga mengenal Chaeyeon and the gang. Dajung pun berusaha membujuk Hyemi untuk tidak bergabung dengan Chaeyeon and the gang. Lantaran akibatnya akan sangat fatal jika ia bergabung dengan Chaeyeon and the gang. Dan benar saja firasat Dajung ini mengenai Hyemi. Mereka semua telah mabuk berat sampai si pria secara diam-diam memberikan obat terlarang kepada minuman Hyemi.
Tak berselang lama, Dajung pun dikejutkan dengan Hyemi sudah terkapar di lantai tanpa ada siapapun, hanya mengisikan ia seorang. Ia lalu mencoba menghubungi polisi untuk melaporkan Hyemi yang tidak lagi bernapas. Dajung pun sangat panik dengan insiden tersebut, bahwa Hyemi sudah tidak lagi bernapas.